Bencana alam mengguncang dunia pada hari itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan reaksi ketika hilangnya naga badai Veldora dikonfirmasi. Tidak setiap hari monster-monster peringkat S spesial menghilang begitu saja. Monster serta petualang diberi peringkat pada sistem 6 kelas, dari A hingga F. Kelebihan dan kekurangan dapat dilampirkan ke nilai-nilai ini untuk penilaian lebih lanjut. Sistem ini pertama kali diterapkan pada seseorang bernama Yuki Kagurazaka, seorang penjahat lain yang dikabarkan dan salah satu dari sedikit orang yang mengambil peringkat tertinggi Grandmaster di Guild Kebebasan. Itu cepat diterapkan, berkat menjadi kuat lebih mudah dipahami daripada tidak. Sistem 4 tingkat agak sewenang-wenang yaitu Novice, Beginner, Intermediate, Advanced. Peringkat spesial menggabungkan peringkat S yang terdiri dari musuh kelas Demon Lord yang layak lebih dari sekedar A, dengan tag spesial yang disediakan untuk mereka yang bahkan di atas kelas itu. Monster yang mampu menghadapi bencana rekayasa sendirian atau bencana alam. Peringkat Scale Breaking sepenuhnya ada di dalam 6 kelas biasa yang biasanya monster peringkat A saja akan cukup mengerikan untuk mengancam keberadaan suatu negara. Seseorang seperti Veldora cukup berbahaya untuk menjatuhkannya ke dalam keputusasaan. 300 tahun penebusan dosa tidak mempengaruhi pada peringkat naga sebagai ancaman tingkat bencana alam. Hanya karena dia menghilang bukan berarti dia tidak bisa dilahirkan kembali di suatu tempat, menimbulkan ancaman baru sebelum lama. Tetapi 20 hari setelah laporan awal kepergiannya, Gereja Suci Barat mengeluarkan laporan bahwa sejauh penyelidikannya bisa mengatakan Veldora, si naga badai, keduanya tidak ada lagi dan tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaannya dalam waktu dekat. Berita tersebar pertama kali di daerah sekitar hutan Jura, sebuah dataran luas yang dihiasi dengan sejumlah besar negara kecil. Setelah nasib Veldora dilaporkan secara luas, masing-masing dari mereka bangkit sendiri. Sarang lebah pepatah terstimulasi untuk bereaksi. Setiap raja dan setiap menteri dari setiap negara mengadakan pertemuan darurat hari demi hari, mengumpulkan informasi dan memperdebatkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu adalah masa percobaan Baron Ferriard, menteri kerajaan kecil Blue Moon. Tetapi tidak setengah dari yang dicoba untuk orang yang dipanggil Ferriard ke ruang pribadinya hari itu. Itu adalah Fuze, seorang lelaki yang sama terkenal dengan matanya yang tajam dan tak henti-hentinya seperti halnya dengan perawakan kecilnya. Dia adalah ketua guild dan untuk kerajaan ini, posisi yang memberinya wewenang besar bahkan di negara sekecil itu. Aku yakin kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini. Baron berbicara pada Fuze berjalan melewati gerbang. Kamu sudah mendengar tentang naga badai sekarang, bukan? Fuze mengangguk. Tentu saja, Baronku, katanya dengan suara yang rendah dan serak. Suara Ferriard sebagai tanggapan. Kurasa aku seharusnya tidak mengharapkan yang lain darimu, Guildmaster yang baik. Sekarang, bolehkah aku bertanya tentang bagaimana maksud tanggapan dari Guild? Kami tidak punya rencana khusus saat ini, Tuan. Maaf, apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu tidak punya niat untuk mengambil tindakan? Ya, Tuan. Jawab Fuze dengan suara tanpa emosi. Diam-diam bertanya kepada Baron apa yang membuatnya begitu terganggu. Aku tidak merasa perlu untuk tindakan. Baron tidak menyukai tanggapan ini, memilih untuk menyembunyikan perasaan itu. Agak aneh untuk dikatakan, bukan? Tidak perlu. Hilangnya Veldora si naga badai dapat menandakan aktivitas monster lebih jauh dalam waktu sehari-hari, bahkan berjam-jam, dan kamu sama sekali tidak mengambil tindakan mencegahannya. Agak aneh bagiku untuk melakukannya, Tuan, karena mengambil tindakan seperti itu adalah tugas negara. Aku bertanggung jawab untuk Guild Kebebasan, bukan untuk menyediakan pekerjaan sukarela untuk saat diminta. Ini adalah kebenaran. Sejauh menyangkut Fuze, Guild Kebebasan adalah badan independen non-pemerintah. Para anggotanya tidak diberi jaminan keamanan dan kenyamanan khusus.
tidak seperti pekerja dan pengrajin yang bermacam-macam dalam buku besar pemerintahan. Tetapi hak-hak dasar yang menjadi hak semua warga negara, satu-satunya hutang resmi mereka kepada kerajaan datang dalam bentuk pajak. Itu adalah sistem di Blue Moon, seperti di hampir semua negara yang ada sekitarnya. Dengan kata lain, guild kebebasan adalah sebuah kelompok yang beroperasi di luar kerangka negara manapun, dan satu yang jauh lebih bersatu daripada satu pemerintahan juga. Itu adalah fakta bahwa beberapa operasi mereka terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan negara-negara ini. Apakah guild menginginkannya terlihat seperti itu atau tidak? Apakah itu bukan tanggung jawab negara? Guildmaster dengan patuh melanjutkan, untuk melindungi aset rakyatnya dengan cara yang sama, itu adalah tanggung jawab guild untuk melindungi kehidupan anggotanya. Kami berdua memiliki banyak hal di saduran kami, kukira. Fuze tidak yakin. Dia membayangkan pembuluh darah biru yang baru saja muncul di dahi Veliat atau tidak. Dia tidak melakukannya. Baron tahu posisinya sedang diperiksa. Cukup berpura-pura, Guildmaster. Berapa banyak tentara bayaran yang dapat kamu berikan kepada kami? Berapa banyak petualang dengan pengalaman tempur? Berapa ukuran kekuatan pertahanan yang dapat kamu berikan dalam layanan? Aku butuh angka. Guildmaster memberikan gulungan matanya dan menghela nafas. Aku sungguh berharap kita berada di halaman yang sama ketika aku mengatakan ini, Tuan. Tetapi aku akan mengingatkanmu, kami bukan pasukan sukarelawan. Jika kami berbicara tentang mobilisasi berdasarkan ketentuan perjanjian kita, aku dapat memberikanmu setara dengan 1/10 dari anggota kami. Jika kamu menginginkan akses ke sesuatu tempat di luar itu, ya, itu semua akan tergantung pada kompensasi kami. Populasi Blue Moon hampir persis 1 juta. Catatan keanggotaan dari Guild Kebebasan lokal berjumlah sekitar 7.000. Anggota keluarga tidak termasuk. Jadi jika kerajaan memutuskan untuk meminta persetujuannya dengan Guild dan mengumpulkan 10% dari anggotanya, seluruhnya berjumlah 700. Pejuang ini akan secara resmi bergabung dengan Komando Tentara Nasional. Perintah seperti itu tentu saja akan berlaku hanya untuk anggota Guild yang menjadi anggota Blue Moon, dan tidak ada bangsa lain. Semua anggota Guild Kebebasan jatuh di bawah bendera yang sama. Tetapi negara asal mereka juga secara jelas dinyatakan dalam catatan karena alasan ini. Terlebih lagi, sementara itu suatu negara memiliki hak untuk menentukan periode mobilisasi sendiri berdasarkan perjanjian ini. Itu juga diwajibkan untuk memberikan diskon 1/5 kepada serikat atas pajak yang dikumpulkan selama seluruh periode. Ini memungkinkan pemerintah untuk secara cepat memanggil kekuatan yang kuat, dan Guild untuk memastikan orang-orang tidak akan diwajibkan kepada negara terlalu banyak untuk waktu mereka. Untuk kelompok seperti Guild yang diharuskan membayar gaji kepada semua anggota yang dikerahkan sebelumnya, itu adalah pendekatan yang jelas untuk diambil. Selain itu, bahkan jika pemerintah meminta setiap orang yang dimiliki oleh Guild Kebebasan lokal, tidak akan ada cara untuk menangani mereka. Lagi pula, hanya sekitar setengah dari keanggotaan Guild yang memiliki keterampilan bertarung. Para bangsawan Blue Moon sepenuhnya menyadari hal ini. Biasanya mereka tidak akan memiliki upaya kepada menteri mereka untuk menggertak Guildmaster menjadi istilah yang lebih baik. Tetapi kali menuntutnya sebaliknya. Monster-monster itu bergerak untuk individu. Bahkan lebih dari itu, mereka memiliki motivasi untuk lebih mendesak. Sangat baik, cukup ini. Apakah kamu mencoba memeras kebenaran dariku, Fuze? Alis Fuze terangkat sedikit lebih saat menyebutkan namanya. Veliat jarang, jika pernah, memanggilnya dengan itu. Dia mengalihkan pandangan kepada Baron untuk pertama kalinya. Daerah dekat penjara Veldora dimaksudkan untuk benar-benar tidak bisa ditembus, katanya. Sekarang rute itu berpotensi terbuka untuk navigasi langsung. Dan itu berarti kita harus mempertimbangkan kemungkinan Kekaisaran Timur mengambil tindakan. Tentu saja begitu, jawab Baron. Entah mereka membiarkan Veldora menjadi atau hanya takut segelnya rusak. Kita telah mendeteksi gerakan baru tiba-tiba di Kekaisaran setelah lama keheningan. Apakah Anda mengerti apa artinya itu?
Jika mereka dapat menavigasi hutan itu, kerajaan ini akan dapat ditelan langsung, dan kita bisa melupakan gereja suci barat yang memberikan kita dukungan berarti. Negara-negara di sekitar hutan Jura tidak memiliki aliansi yang berarti satu sama lain. Kita semua akan menjadi pengikut kerajaan dalam sekejap mata. Tidak ada dukungan dari gereja. Aku takut tidak. Tidak, mereka tidak pernah terlalu tertarik pada perang antar manusia biasa. Memusnahkan monster adalah panggilan doktrin mereka. Kira-kira, jika kita bisa membuat mereka mengerahkan bahkan salah satu paladin mereka, kekaisaran tidak akan begitu cepat untuk bergerak. Tidak perlu mempersiapkan serangan monster akan memberikan kita waktu setidaknya. Aku ragu apa yang bisa menggerakkan gereja saat bergerak, kata Fuze. Kehancuran satu atau dua negara tidak mempengaruhi keuangan mereka sendiri. Mereka tidak bisa membantu semua orang, atau bahkan kawanan mereka sendiri. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengukur wajah Baron. Feria tampak kelelahan. Seolah-olah dia telah menua dengan cepat hanya dalam beberapa hari terakhir. Itu bisa dimengerti. Keduanya adalah teman masa kecil, dan meskipun Ferriard hanyalah seorang baron, jika publik tahu tentang hubungan dekat Fuze dengan anggota kaum bangsawan, itu akan menciptakan berbagai macam kesulitan bagi mereka berdua. Mereka berdua harus berpura-pura menggunakan satu sama lain untuk keuntungan pribadi mereka. Itulah sebabnya mereka biasanya menggambarkan hubungan mereka sebagai masam dan sabal. Dibutuhkan lebih dari kekuatan kerajaan kecil untuk mengatasi rintangan berduri yang kini mereka hadapi. Tetapi mungkin, pikir Fuze, itu teman, itu terlalu cemas. Kekaisaran sedang bergerak, itu benar. Tetapi itu tidak berarti mereka harus mengharapkan serangan sebelum matahari terbenam. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kekaisaran akan mengambil tindakan terhadap kita? Dia menawarkan. Aku dengan senang hati akan melakukan penyelidikan pribadi sendiri mengenai masalah ini. Aku menyarankan kamu untuk tidak berharap banyak. Tapi setidaknya aku bisa mengukur situasi di hutan Jura dan sekitar kekaisaran. Aku akan menghargai itu. Ya, tidak ada jaminan bahwa kekaisaran akan bertindak melawan mereka. Jika mau, pasti dengan kekuatan besar. Tidak pernah suatu negara menyia-nyiakan waktunya untuk pertempuran kecil. Tidak, itu akan dengan santai mengirimkan lebih dari 1 juta pasukan atau lebih untuk menginjak-injak setiap negara di daerah itu, satu persatu. Mengumpulkan pasukan seperti itu akan memakan waktu. Setidaknya 3 tahun atau lebih. Itu bukan jumlah yang murah hati, tetapi itu menciptakan beberapa ruang gerak untuk bekerja dengannya. Kalau begitu, sebaiknya aku mulai mengumpulkan informasi, kata Fuzi untuk menutup pembicaraan. Ada sedikit waktu. Saya mau pergi, terima kasih. Keduanya mengangguk dan berpisah. Banyak yang harus dilakukan.